Bang, udah bang. Iya bang, nggak lagi-lagi. Kalian bisa panggil aku Andri. Hari ini aku ingin membuat video tentang SDL atau Self Directed Learning. Dan kebetulan aku hari ini presentasi bersama teman-teman aku. Say hello. Coba kenalan namanya. Hai, aku Marla Maria, kalian bisa panggil aku Marla. Halo, aku Gracella Cleopatra, kalian bisa panggil aku Gisel. Halo, nama aku Muhammad Syiful Yuriansa, kalian bisa panggil aku Ismail. Nah, itu dari teman-temanku. Jadi kita tanya, aku kan kalau self directed learning itu menjelaskan istilah. Kalau Marlon jelasin apa? Aku tentang ciri-ciri self-directed learning. Kalau aku kelebihan dan kekurangannya. Kalau aku tentang tahapan-tahapan dalam self-directed learning. Nah, itu dia teman-teman perkenalan dari kelompok aku. Sekarang aku akan menjelaskan pengertian dari self-directed learning. Apa sih itu self-directed learning? Self-directed learning menurut Knowles tahun 1907 adalah suatu proses di mana seseorang memiliki inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajarnya sendiri, mengidentifikasikan sumber-sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Jadi kesimpulannya, self-directed learning ini fokus kepada peserta didik. Mereka dituntut untuk mandiri, mereka dituntut untuk berpikir kritis. Jadi peran orang lain di sini, contohnya seperti guru, itu membantu, mendidik, dan mendorong proses pembelajaran dari peserta didik di kelas, sehingga peserta didiknya itu tuh paham dan mereka bisa melakukan mencari informasi di sistem model pembelajaran self-directed learning ini. Nah, itu tadi pengertian dan penjelasan dari self-directed learning. Paham kan kalian? Selanjutnya kita akan ke Marla. Kamu ngapain? Jadi, aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri self-directed learning. Baik, jadi ada 4 ciri-ciri self-directed learning. Yang pertama adalah proaktif, yaitu aktif mencari peluang belajar tanpa harus diarahkan secara eksplisit oleh orang lain. Artinya, peserta didik yang memiliki sifat self-directed learning cenderung proaktif. Mereka mampu mengeksplorasi pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua adalah inisiatif sendiri, yaitu mengambil inisiatif sendiri dalam proses pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kemampuan secara langsung mencari sumber belajar pada saat aktivitas belajar sedang berlangsung. Yang ketiga adalah banyak akal, yaitu kemampuan berpikir kritis dan analitis tinggi. Siswa tersebut memiliki pola pikir yang kritis dan analitis. Mereka mampu menggabungkan ide-ide, pola pikir yang baru dengan cepat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab belajar, memiliki kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam mencapai tujuan belajar. Peserta didik selain mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mereka juga mampu berkomitmen untuk terus belajar mengembangkan diri mereka. Jadi, 4 ciri-ciri tersebut adalah proaktif, inisiatif sendiri, banyak akal, dan tanggung jawab belajar. Oke, selesai. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Marla tentang ciri-ciri self-directed learning. Ada proaktif, inisiatif sendiri, banyak akal, dan tanggung jawab belajar. Nah, kita sudah lihat di belakang. Kita akan tanya Mail tentang apa, Mail? Halo, kamu bahas tentang apa? Tahapan-tahapan dalam proses belajar self-directed learning. Nah, untuk tahapan dalam metode belajar self-directed learning ada juga. Yang pertama itu planning. Pada tahapan planning ini, kita sebagai peserta didik maupun sebagai pendidik harus merencanakan dan observasi apa saja
yang kira-kira apa saja yang akan kita pelajari, mulai dari tempat, waktu, serta konsep-konsep yang harus kita pelajari dan juga target yang akan kita target dari pembelajaran kita. Untuk tahapan kedua, yaitu tahapan monitoring. Tahap monitoring ini kita melakukan observasi dan mengamati hasil-hasil dari hasil pembelajaran tersebut. Dan untuk tahapan ketiga yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Pada tahapan ini kita sebagai peserta didik akan mengkombinasikan dan mengkolaborasikan hasil dari ide pikiran kita yang telah kita pelajari dengan hasil ide pikiran peserta didik lainnya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Nah, itu dia penjelasan dari Mael tentang tahapan dari self-directed learning. Ada 3, yaitu apa tadi, Mael? Yang pertama ada planning, Ada planning, yang kedua ada monitoring, monitoring, dan yang ketiga adalah evaluasi. evaluasi. Terima kasih, Mael, penjelasannya. Dan penjelasan selanjutnya yang terakhir adalah dari Gisel, yaitu menjelaskan Tentang kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran self-directed learning. Oke guys, jadi metode self-directed learning atau SDL itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di sini saya bakalan kasih tahu apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari metode belajar SDL itu. Yaitu yang pertama ada peserta didik jadi bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan sesuai dengan minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Selanjutnya ada menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Jadi kita nggak harus belajar di kelas aja, kita bisa belajar dari internet atau lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang mereka miliki secara menyeluruh. Pembelajaran mandiri ini memberikan peserta didik kesempatan yang luar biasa untuk bisa mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan dan memungkinkan mereka untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang akan dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik ini memiliki kebebasan untuk memilih materi sesuai yang mereka minati dan kebutuhan mereka. Di samping itu cara belajar ini dilakukan sendiri, jadi bisa lebih menyenangkan. Baik. Nah, sekarang kelemahan dari metode ini adalah peserta didik yang belum mampu mengidentifikasi gaya belajarnya, jadi cenderung malas dan tidak bisa maju dalam proses pembelajaran, terutama dalam mencari bahan ajar untuk mempelajari mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian yang bisa itu jadi makin bisa, dan yang nggak bisa jadi makin nggak bisa, karena hal ini terjadi karena mereka jarang melakukan interaksi satu sama lainnya. Selanjutnya, bagi peserta didik yang malas, mereka jadi sulit untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Nah, ada beberapa peserta didik juga yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi yang cocok untuknya. Jadi, karena yang bersangkutan tidak mengetahui sebatas mana kemampuan mereka, jadi mereka bisa saja mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman, kelebihan dan kekurangan yang disebutkan oleh Gisel tadi. Guys, aku masih bingung nih contoh self-directed learning itu gimana sih? Oh iya, aku juga. Oh, kalian masih bingung? Aku ada contoh videonya nih. Kita nonton Mana? bareng-bareng aja. Ini. Yuk kita lihat. Selamat siang anak-anak. Selamat siang guru. Apa kabar? Sehat? Baik guru, sehat. Apa kabar?
Di rumah juga saya memiliki tempat Oke, berarti liburan kalian tidak membosankan ini ya kan? Baik anak-anak, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas 9. Dan pastinya di kelas 9 ini kalian harus memiliki impian dan harapan. Karena setelah SMP kalian akan SMA, setelah SMA kalian akan kuliah dan kuliah kalian akan kerja. Jadi pada pertemuan hari ini Ibu ingin menanyakan impian dari masing-masing kalian. Jadi impian kalian itu apa? Guru, saya pengen jadi guru supaya bisa jadi kayak ibu. Ibu, saya mau jadi penyanyi. Saya bagus. Kalau saya pengen jadi pegawai bank supaya bisa jadi uang banyak. Wah, luar biasa ya impian kalian. Ibu aminkan semua. Terima kasih, Bu. Karena kalian tadi sudah menyampaikan impian kalian masing-masing. Jadi topik kita hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah impian dan harapan. Dan dalam pembelajaran yang kita pakai adalah SDL, yang adalah Self-Directed Learning, di mana SDL itu memfokuskan kalian sebagai siswa untuk aktif dalam belajar, dan saya sebagai guru mendorong dan membimbing kalian untuk mencari informasinya. Paham anak-anak? Baik, Bu Guru. Baik, karena kalian sudah paham, di hadapan kalian kan sudah ada HP kayak Ibu kumpul kan? Jadi tugasnya nanti kalian cari di HP bisa dari YouTube, internet, atau dari sumber lainnya yang ada di HP. Dan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Bagaimana anak-anak? Paham, Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, tolong dicatat ya. Pertama adalah tolong cari arti dari impian dan harapan. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa semua orang harus memiliki impian dan harapan? Sekarang kalian kerjakan, ingat yang 5 menit. Jangan kompromi dengan teman, cari di HP masing-masing. Ya? Kalian sudah habis kan anak-anak? Sudah 5 menit? Akhirnya kita bahas sama-sama yuk. Jadi siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Ya, silakan Mama. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Impian dan harapan. Jadi, impian itu cita-cita yang diinginkan seseorang untuk dicapai di masa depan. Sedangkan harapan itu keyakinan terhadap sesuatu. Maksudnya kayak gini, Bu. Kan tadi cita-cita aku kan menjadi penyanyi. Itu impian aku kan di masa depan. Keyakinan itu seperti, maaf Bu, harapan itu seperti kayak harapan aku bisa mengasah vokal suara aku sehingga besok nanti di masa depan aku bisa menjadi penyanyi baik. Sangat bagus sekali, Marwa, penjelasan dari impian dan harapannya. Lalu siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Mengapa semua orang harus memiliki impian dan harapan? Ayo Bu Guru. Ya, silakan bisa. Jadi pertanyaannya kenapa semua orang itu harus punya impian sama harapan? Ya, kenapa? Jadi kalau kita harus punya impian, karena impian itu kan sesuatu yang pengen kita capai atau kita raih. Jadi itu bisa jadi motivasi atau semangat biar kita jadi lebih bekerja keras lagi buat mencapai impian kita itu. Terus kalau harapan itu kita untuk mencapai impian kita itu kita juga harus punya harapan. Jadi itu sama aja kayak tujuan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya harapan, kita jadi nggak bisa mewujudkan impian kita itu. Dan juga sebaliknya. Itu aja. Jawaban yang bagus sekali, bisa lengkap, padat, dan jelas. Lalu Ibu ingin bertanya kepada Maya yang dari tadi diam saja. Maya, ada pendapat dari dua pertanyaan itu? Terserah
dilakukan sebagai motivasi sehingga membuat kita lebih bekerja keras, pantang menyerah untuk mendapatkan hasil ke arah yang lebih baik. Wah, dapat kalian ya. Mari kita. Baik, itu simpulkan ya dari jawaban kalian semua. Apa sih impian itu? Impian itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, dan harapan itu adalah langkah-langkah untuk mencapai keinginan atau motivasi yang bisa mendorong seseorang atau kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa ada harapan, impian itu tidak akan terwujud, dan begitupun sebaliknya. Kalau kita punya impian, kalau tidak melakukan, tidak punya tujuan, maka impian itu tidak akan tercapai. Begitu. Paham anak-anak? Paham. Baik. Kalau paham, mungkin buat ini sampai di sini dulu. Karena itu ada harapan, tapi mata pelajaran selanjutnya kalian ada. Karena ibu sama mata pelajaran ibu sebagai perwakilan dari sekolah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kenakalan remaja. Jadi harap kalian menyiapkan materinya. Ya, paham ada pertanyaan? Oke, kalau cukup, mungkin ibu akhiri sekarang dan selamat siang dan sampai jumpa minggu depan anak-anak. Selamat siang, guru. Terima kasih. Nah, itu tadi contoh video dari SDL itu sendiri. Gimana? Udah mengerti? Paham banget. Lama ya udah paham? Nah, gitu teman-teman, penjelasan dari kelompok kami tentang self-directed learning atau yang sering disebut juga kemandirian belajar. Jadi tadi kami sudah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, serta tahapan dari self-directed learning. Dan misalnya kalian